Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salaman wa ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang mubarak di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah termasuk min ahlil Qur'an, yaitu ahlullah wa khassatuh. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نويناه وعلى ما نواه وسلف الصالحين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا ثم إلى سلسلة الشيخين في تعليمنا وتعلمنا ونخش خصوصنا لحضرة الشيخ وإلى ما صلحت في علوم قراءة أبي طاهر وجميع مشايخهم وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Mohon maaf ini terlambat. Tadi kebetulan hari ini dosennya nggak bisa hadir, makanya kemarin Mbak Vina terus Mbak Hurum WA insya Allah ngaos, cuman ternyata terlambat ya. Tadi saya baru dari HTQ rapat sampai jam 4:05, tadi belum selesai, saya pamit duluan ke Ustadz Rauf. Alhamdulillah di jalan tadi ketemu Mas Fajar. Saya tanya, mau kemana Mas? Pada ngaos katanya. Mas semangat sekali. Apa sudah mulai? Alhamdulillah ketemu di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya tidak tahu pekan depan itu ngajinya hari apa, karena ada beberapa dosen tuh yang kosong itu kemudian dirapel ya, akhirnya tambah lama. Satu dosen kan durasinya 2 jam ya. Kalau dirapel bisa lebih. Ya enggak sampai kalau 4 menit, tapi enggak tahu juga, menghentikan kan ya enggak bisa. Sampai mana? Sampai sini. Halaman. Yang kedua ya, qaidatuz ziyadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qaidatuz ziyadati. Qaidah ziyadah yaitu menambah tulisan. Jadi kan kemarin penjelasannya subbabnya itu qawaidur rasm al-mushafi, kemudian ada tawdihul qawaid. Di tawdihul qawaid itu kemarin pertama ada membuang, jadi membuang tulisan, membuang rasm, membuang harf. Jadi ada huruf yang dibuang tapi tetap terbaca. Kalau ini hurufnya ada tambahan tapi tidak dibaca, kan begitu. Itu namanya qaidatuz ziyadah, yang kemarin qaidatul hadfi. Jadi tidak ada tulisannya tapi terbaca. Kalau yang ini ada tulisan hurufnya tapi tidak terbaca. Al-hurufu tawi pira-pira huruf allati kang tuzatu kang ditambahkan, artinya ada tulisannya, ditambahkan tulisannya rosemnya. Ahyanan kadang-kadang. Hiya utawi huruf, hiya utawi allati iku huruful maddi, yaitu huruf-huruf mad. Asalasati kang telu, yang 3. Jadi huruf mad yang 3 itu alif, wawu dan ya. Amthilatu ziyadatil alifi utawi pira-pira contoh ziyadatul alif, yaitu tulisan ada alifnya.
tulisannya ada alifnya. Pertama contohnya adalah mulaku, mulaku. Setelah wawu itu ada alif. Mulaku. Banu Israil. Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Itu ada alifnya setelah banu Israil. Lalu ulul albab, ulu itu setelah wawu yang kedua itu juga ada ziyadatul alif tulisannya. Tafta'u, tafta'u tazkuru Yusuf. Tafta'u setelah hamzah tafta'u itu ada tulisannya alif. Syufa'a'u, syufa'a'u itu ada tulisannya ada alifnya. Tapi alif itu tidak terbaca. Sama dengan yang kedua wawu juga begitu. Amthilatu ziyadatil wawi, utawi piro-piro contoh ziyadatul wawi. Ulu, ulu, ulul albab, ulu. U yang pertama itu kan ada tulisannya, ada rosem, ada harf wawu, tapi tidak dibaca panjang. Ulaika. Ini kalau kembali ke rosem yang zamannya Utsman, ini kan contohnya di sini ulaika ya. Hamzahnya itu kan ada roksul ain, itu dulu zaman Utsman belum ada. Jadi masih ulaika itu ya nggak ada hamzahnya, termasuk di kaf itu nggak ada roksul ainnya kayak hamzah itu. Jadi kosongan. Makanya salah satu, saya lupa yang baca di mana ya, itu salah satu hikmahnya. Kan memang Quran itu riwayat dan harus digurukan. Tetapi salah satu hikmahnya kenapa ulaika itu ada trosemnya, ada wawunya. Ini biar tulisannya tidak sama dengan ilaika. Karena dengan ilaika kalau tidak ada wawunya tulisannya sama. Ya, kan tadi ya penjelasannya kan dulu belum ada roksul ain untuk sebagai penanda hamzah, hamzatul qat'i itu. Ulai, ulatu wa ulatul arham. Ulat wawunya itu ziyadahnya. Itu kalau di kitab taklim Tuhfatul Tullab itu terkait dengan kaidah al-mad wal qasr fi ghoraibil qiraat. Jadi bacaan panjang dan pendek dalam gharaib al-qiraat. Jadi gharaibul qiraat maksudnya panjang pendek itu tadi itu enggak ada tulisannya dibaca panjang. Dawud enggak ada wawunya kan tulisannya. Tapi kalau ada justru dibaca pendek. Qasr dalam konteks gharaib al-qiraat. Amthilatu ziyadatil ya'i utawi piro-piro contoh tambahnya tambahnya ya, artinya tulisannya rosemnya ada ya-nya. Nabai, nabai. Apa lanjutan? Anai, apa itu? Biaidin. Kalau ini tambahnya iya berarti apa itu contohnya? Apa ayatnya apa ini? Saya kalau ono ayatnya ini. Kalau nabai Musa, nabai kan ada. Terus yang kedua itu apa? Ana illail. Wa min ana illaili itu ya. Anai. Jadi setelah hamzah ada tulisannya, ada ya-nya. Terus ini apa itu?
Apa ayatnya? Apa ayatnya? Ayatnya apa? Apa dah? Ayo, sing banter lanya. Apa Gus? Terusannya apa itu? Pinggir apa itu? Kalau yang kalau yang sebelasnya biaidin wa inna lamusiun biaidin itu yaknya tulisannya dua, itu yaknya satunya tulisan dalam rosem ziyadatul ya. Ini bibaiikum bukan ya, apa itu ya? Ya sing buri. Yang tengah sebelum yang nomor 2 terakhir. Kalau yang terakhir biaidin yaknya 2. Yang tengah itu apa? Apa dah? Hanania. Loh, apa rek? Saya tanya kepada ahlinya ini kan, perintahnya kan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya wis, nanti goleki lagi ayate yaiku anai, nabai. Qaidatul hamzi. Yang berikutnya adalah qaidah hamzah. Al hamzatu tawi hamzah iku tuktabu ahyanan, terkadang ditulis opo hamzah alifan dengan menggunakan alif. Nahu al-ba'sa. Ba'sa itu yang tengah itu loh. Itu dulu kan sekali lagi itu ndak ada roksul ainnya. Jadi makanya hamzah itu pulangnya, hamzah itu rumahnya itu bisa wawu, bisa dia, bisa di alif. Makanya saya dulu sempat angen-angen ya. Dulu kalau pakai metode Baghdadi ya, zaman saya masih kecil, saya sekarang besar ini dulu juga pernah kecil. Itu kan saya ngaji itu kan, itu pertama-tama muncul Iqra itu. Iqra pertama. Sebenarnya qiraati lebih dulu, tapi yang kemudian tersebar di mana-mana itu kemudian Iqra. Tapi guru saya waktu itu tidak pakai itu, tetap pakai Baghdadiyah itu. Itu kan mesti dulu itu kan alif fathah a, alif kasro i, alif dhamma u, a i u kan begitu. Terus kemudian saya angan-angan setelah kita belajar imla, ternyata alif itu adalah huruf yang tidak bisa menerima harokat. Opo kok biyen alif fathah a, alif kasro i, alif dhamma dibaca u. Ya, karena memang itu untuk memudahkan pertama. Terus yang kedua, rumahnya hamzah itu yang sering itu memang di alif. Ya, walaupun tidak setiap hamzah mesti di alif. Kadang tulisannya kan di atas wawu itu. Tapi dulu tidak ada rosem, tidak ada roksul ain sebagai simbol hamzah, itu tidak ada dulu. Itu kan baru abad kedua Hijriyah. Jadi abad kedua Hijriyah. Jadi terkait dengan dobet itu munculnya kan kemudian. Tasdid barang itu kan tasdid itu dari apa itu? Itu kepalanya shin itu. Dari musyaddad, dinemeno, tasdid. Diambil kepalanya dok, seret-seret jadi tasdid, double. Jadi hurufnya double karena dinemenkan. Jadi hamzah ya, itu tuktabu ahyanan alifan nahwu al-ba'sa latanu bil usbati anzala. Nah itu kan dulu tidak ada roksul ain, jadi ya di atas alif itu ya. Tapi kan setelah kita tahu bahwa alif itu tidak bisa menerima harokat. Tapi kalau sekarang pakai qawaidul imla, maka qaidah imla itu ya harus jelas mana hamzah wasol, mana hamzatul qat'i. Yang ada roksul ainnya kan untuk hamzah qat'i, hamzatul qat'i. Kalau hamzatul wasli hanya alif simbolnya, tapi biasanya dibantu dengan ada tulisannya shad kecil kan begitu ya. Itu wasal. Wa tusawwaru
Wa tusawwaru lan digambarkan ahyanan kadang-kadang wawan. Jadi hamzah itu kadang digambarkan sebagai wawan. Tahu wawan? Kenal sama wawan? Wawan. Iya. Itu dulu zaman saya itu jualan es wawan. Sekarang masih ada ya es wawan itu ya? Iya. Dulu laris dulu. Yang jual mesti laki-laki. Karena kalau yang jual perempuan diganti es wiwin. Bukan wawan. Ono jenenge wiwin enggak ada ya? Enggak ada ya. Wawan enggak ada. Waktu sawaru ahyanan wawan. Nah ini. Jadi ternyata wawan itu adalah penyamaran dari hamzah. Jadi sama kalau beli es wawan, Pak beli es hamzah. Kenapa? Karena kadang-kadang hamzah itu digambarkan ditulis dengan wawan. Anji kumbang nahwu utumina takra'uhu lu'lu yabda'u. Itu semua dulu rosemnya nonton kuliah. Nggih. Kuliah. Asik kuliah. Ngomong apa benar? Anji kumang. Wa tursamu atau tursamu aja. Wa tursamu taratan terkadang atau ing dalam saambalan, artinya dalam kesempatan yang lain tursamul hamzatu ya'an. Kadang hamzah itu juga ditulis dengan ya. Ini yang depan ini mana ini yaknya ini? Sebentar. Itu apa rek bacanya rek? Nahwu apa? Contohnya apa itu? Yaqulu dzanni ituni fis samawati tuni. Apa itu? Yang kedua apa bacanya? Nah, terus ya ini. Paham maksud saya? Kan ini kan kadang hamzah itu ditulis rumahnya itu pakai ya gitu loh. Lah ini kok contohnya malah tulisannya yang muncul hamzahnya ra'sul ainnya. Mestinya contohnya itu ditulis ya-nya. Kayak berarti yang atas tadi kan ya, ditulis alifnya kan, hanya kemudian oleh penerbit, oleh percetakan ini ditulis ada hamzahnya. Ya, apa? Lah ya yaqulu dzalli wala taftinni yaqulu dzalni lah. Ya ini di enggak, tulisannya di mushafnya ada ya-nya ya. Enggak, di contoh ini kok enggak muncul ya-nya. Hah? Ini mata saya sudah bermasalah ini. Ada rumahnya gitu. Iya, ini membutuhkan kacamata. Barangkali ada kacamata yang sudah enggak kepake, mungkin bisa disumbangkan. Ya, pinter sampean. Syautiin lah kalau ini ya, kelihatan ini. Ya kan? Ono ya zaidahnya, ya ziyadah tambahan tulisannya. Syauti. Wa ahyanan tudha'u ala satri, tudha'u diletakkan apa hamzah ala satri ing atase sater baris.
Jadi enggak di atas ya, enggak di atas wawu, tidak di rumahnya ya, tetapi di baris itu. Ya. Khub mil taf'ud. Jadi ini qaidatul hamzi. Qaidatul badali, qaidah badal. Diganti ini. Jadi tulisannya diganti dengan harf yang lain. Tursamu dirosemkan atau ditulis opo al alifu alif wawan ing wawu. Contoh as-shalah, tulisannya bacanya as-shalah tapi rosemnya pakai wawu. Jadi alifnya ditulis pakai wawu. Az-zakah, al-haya, wa tuktabu ya'an, dan alif juga ditulis dengan ya. Ya hasrota, ya asafa, ila, hatta. Wa tursamu ditulis opo alif ha at-ta'nits. Oh, wa tursamu opo ha at-ta'nits ta'an maftuhatan fi ba'dil kalimat. Jadi hak ta'nits, yang tak marbutoh itu juga dalam rosem itu ditulis dengan tak yang maftuhah, bukan tak marbutoh, bukan tak yang terikat tertutup itu, tapi terbuka, maftuhah fi ba'dil kalimat, dalam sebagian kalimat. Syajarah, syajarat, ibnat, qurratu ain, kan begitu. Fitratallah, jannatin na'im, imra'atu fir'aun. Imra'ah itu kan biasanya taknya pakai tak marbutoh. Ini ditulis rosemnya itu pakai tak yang mabsutoh, tak yang maftuhah, terbentang atau terbuka. Wa Maryam binata Imran itu juga kalau itu enggak ya. Kalau imra'atu fir'aun terbuka. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainil li walak. Imra'atu fir'aun. Qaidatul wasli wal fasli, qaidah wasal dan fasal. Wasal itu menyambung, fasal memisah. Kawasli an bi la. Jadi ada an gabung dengan la. Itu kadang tulisannya disambung. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Itu aslinya allanya di situ an plus la. Tapi tulisannya digandeng Allah. Ini berarti wasal. Awasli an ambik ma, an bi ma. Ammashtamalat alaihi arhamul unthayain. Amma di sini bukan amma yang adab. Ini amma yang an ma. Ada yang imma, wa imma nuriyannaka. Imma dari inma. Amma yusyrikun, an plus ma, imma. Tapi ada fasal, au fasl in dan ma, dipisah antara in terhadap ma, wa imma. Kalau tadi kan imma nuriyannaka, kalau ini ditulisannya ada yang dipisah. Imma nuriyannaka, penjelasannya itu dalam surah Ar-Ra'd saja ayat 40 itu dipisah. Di selain Ar-Ra'd ayat 40 tulisannya digabung. Au fasal ma an haitsu, haitsu ma ini difasal, dipisah. Qaidatu ma fihi qiraatani, kaidah bacaan yang di dalamnya terdapat dua qiraat. Al kalimat allati istamalat ala aktsarin min qiraatin. Ala aktsara min qiraatin. Afwan. Al kalimat utawi kalimat utawi kata-kata utawi kalimat allati yang istamalat, yang mencakup opo kalimat
ala aktara ing atasi lebih min qiraatin dari satu wajah qiraah, dari satu qiraah. Wa khallu dan apa mengosongkan, menyepikan, mengosongkan sapa mereka imam qiraat ha ing qiraah minan nukti dari titik wasyakli dan syakal harokat. Ya ja'alu menjadikan ya ha ing qiraat muhtamilatan ing apa mengandung atau terkandung likulli qiraatin. Jadi begini, ada tulisan rosem yang ini tulisannya satu tapi bisa dibaca dengan beberapa qiraat, lebih dari satu jenis qiraat. Maka katabu, ini katabu ini bukan imam qiraat ya. Mereka menulis, ini tim yang menulis rosem yang kemarin dipimpin oleh siapa penjelasan kemarin? Zaid bin Thabit yang ditunjuk oleh Khalifah Utsman. Katabu maka menulis sapa mereka ya timnya itu ha ing kalimat, hanya kalimat saja, allati tadi istamalat ala aktsar min qiraatin birasmin wahidin, dengan rosem wahidin kang siji fi jami'il masahif. Jadi kalau ada kata ya, lalu kata itu memiliki bacaan lebih dari satu qiraat ya, terus di situ tulisan itu tidak ada titik, tidak ada harokatnya. Artinya hurufnya itu tidak ada titiknya. Tidak ada. Perbedaannya bukan antara apa ya istilahnya. Jadi gini, saya tak ulangi lagi. Bingung. Ada qiraat, satu kata, dan kata itu bisa mengakomodir atau kata itu dibaca lebih dari versi satu qiraat. Lalu kalau tulisannya itu, yang tulisan itu dengan satu versi saja bisa mengakomodir qiraat yang lain, maka mereka menulis dengan satu versi rosem di dalam seluruh mushaf. Kan mushaf Utsmani kemarin kan asalinannya kan ada 6. Jadi setiap semuanya itu sama tulisannya. Contohnya Maliki itu hanya ditulis tanpa alif dhohiro. Kenapa? Karena kalau dibaca maliki atau maliki itu dua-duanya bisa mencakup ini. Tapi kalau ditulis alifnya muncul, alif dhohirohnya muncul, maka dia akan menutup bagi bacaan yang membaca pendek. Gitu loh. Itulah yang kemudian oleh Ibnu Mujahid, kita kembali yang dulu, Abu Bakar Ibnu Mujahid itu mengatakan begini. Naik sepeda kan? Enggak, guyon-guyon. Ngapun ke Pak Asrin. Jadi gini. Jadi dulu kan kata Ibnu Mujahid kan begini, masih ingat? Syaratnya qiraah yang sahihah, yang makbulah itu ada berapa? Coba ada yang ingat enggak? Syurut qabul qiraah. Ada berapa? 3. Apa saja? Yang pertama? Urut. Yang pertama dulu, nomor 1. Apa? Ittisalus sanad. Ya, sanadnya sambung dan diriwayatkan secara mutawatir. Itu nomor 1. Terus nomor 2? Tadi itu, Mas Fajar. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab, karena ihtijaj itu sudah dilakukan abad kedua Hijriah. Sementara Abu Bakar Ibnu Mujahid itu abad keempat Hijriah. Itu yang kedua syaratnya. Yang ketiga apa?
sesuai dengan apa? Rosem. Ya. Walau ihtimal itulah yang disebutkan seperti ini. Walau ihtimal itu maksudnya apa? Rosemnya begini, kiroatnya kok ada begini. Kalau dibaca panjang itu masih ihtimal, masih bisa dikandung oleh tulisan itu. Itu walau ihtimal. Makanya kemudian muncul matobi'i muqaddari. Karena di situ takdir, di situ ihtimal. Ihtimal itu apa? Alifnya ihtimal itu masih bisa dibaca di sini. Tapi ingat loh ya, ini adalah farsh. Farsh itu ya hanya di ayat ini. Ini tidak bisa dikiaskan ke ayat Maliki yang lain. Dulu kan pernah saya jelaskan beberapa kali itu. Qulillahumma malikal mulki. Itu semua qiraat membaca panjang. Walaupun tulisannya juga begini. Malikin nas, semua qiraat membaca pendek. Lalu as-siratal mustaqim. Sirat tetap ditulis shad, walaupun ihtimalnya dia qiraatnya bisa dibaca ismamus shad bizai. Zi itu ismam, tapi ismamnya kalau kita kan ismamnya lata mana? Itu ismam apa itu? Itu ismam ya? Kok lali saya? Kalau ini juga ismamus shad bizai. Jadi antara shad dengan za, ismam. Atau ada yang baca sin murni. Ya, karena kembali ke asal kata. Tapi itu semua riwayat. Tapi tulisannya pakai shad. Maka oleh panitia ya, itu tetap ditulis menggunakan shad karena yang lain sudah ihtimal di situ. Masih bisa. Fayakunu mongko ono opo ahadul wajhaini, salah satu dari dua wajah iku muwafiqon sesuai lirrosmi maring rosem terhadap rosem tahqiqon secara tahqiq, secara real, secara nyata. Kan tadi ya kalau dibaca Maliki yaumiddin berarti yang bacaan pendek Maliki itulah yang muwafiqon lirrosmi tahqiqon. Wathani muwafiqon lirrosmi takdiron. Adapun qiraat yang kedua itu ya sesuai dengan rosem tapi secara takdir. Takdir itu apa? Ya ihtimal tadi itu dikira-kirakan dan itu sudah tercakup dalam tulisan itu. Sehingga dibaca Maliki yaumiddin tidak ada masalah walaupun tulisannya tidak ada alifnya. Nah, makanya ketika muncul simbol harokat kemudian berkembang, maka harokatnya diberdirikan. Bahkan ada yang ada fathahnya terus ada tambahan begini kecil kan begitu. Itu kemudian perkembangan tulisan pada fase-fase berikutnya. Wa illam tahtamil, dan jika tidak terkandung, tidak mengandung apa kalimat tadi itu ya, yang pertama tadi kalimat ya dalam Al-Qur'an, illa wajahan kecuali ing satu wajah wahidan kang siji, birosmin wahidin kelawan rosem wahidin kang siji, kata bu maka menulis. Jadi kalau tulisan itu tidak bisa beberapa wajah, tapi kemudian ini tidak bisa mencakup, satu tulisan tidak bisa mencakup beberapa wajah dalam qiraat itu, maka kata bu menulis sapa mereka panitia ha ing kalimat fi ba'dil masahif ing dalam sebagian pira-pira mushaf birosmin. Jadi mereka menulis birosmin kelawan rosem ya dulu yang menunjukkan apa rosem ala qiraatin ing atase satu versi bacaan, wa fi ba'dhiha dan ing dalam sebagian mushaf yang lain mereka menulis bi rosmin akhara kelawan satu rosem yang lain. Ya dulu yang menunjukkan apa rosem ala qiraatin ukhra ing atase qiraah yang lain. Nahwu contohnya wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ternyata dalam qiraat lain ada yang baca wa ausa biha Ibrahim. Maka antara wassa dengan ausa itu tidak bisa digabung rosemnya. Maka
Nanti tergantung, disesuaikan dengan bacaan yang sudah tersebar di daerah itu, kemudian ditulis seperti itu, disebarkan lagi ke sana dengan mukri, yaitu qori yang mendampingi mushaf Utsmani atau rosem tersebut. Wa wassa biha Ibrahim. Qiraat yang lain wa aussa biha Ibrahim. Atau contoh yang lain, wa qalu takhadallahu walada. Lalu ada yang qiraat lain, tidak ada wawunya, qalu takhadallahu walada. Maka wawu dengan tidak wawu itu tidak bisa digabung dalam satu penulisan rosem. Paham? Sama kayak sari'u dengan wasari'u. Kan qiraatnya Imam Nafi' ya, yang sari'u. Kalau kita wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kalau beliau sari'u. Kita yang tidak ada wawunya kan sabiku ya. Jadi itu gambaran penulisan rosem. Makanya di situ kaidahnya kaidah ma fihi qiraatani. Pokoknya nek tulisannya isok mencakup qiraah yang lain, di situ ihtimal, maka ditulis satu versi. Maliki tadi itu, terus as-sirat al-mustaqim. Tapi kalau tidak bisa dikompromikan, tidak bisa mencakup dua qiraat, maka ditulis tersendiri. Berarti antara satu mushaf Utsmani dengan mushaf Utsmani yang lain itu bisa jadi ada perbedaan. Cuma yang saya belum nemu jawabannya. Saya itu pernah tanya ke, saya lupa apa, ke Ustaz Dr. Zainal Madkur ya, Zainal Arifin. Saya tanya begini. Pertanyaan saya waktu itu begini. Kan dulu itu yang pertama kali memerintahkan menulis mushaf itu kan zaman Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Umar ibnul Khattab. Kan sebelum Utsman itu menulis beberapa mashaf, itu kan zaman Abu Bakar itu, kalau dalam bukunya Y. Ahsin Sakho itu, zaman Abu Bakar itu hanya ada satu salinan dan itu menjadi dokumen negara. Pertanyaan saya waktu itu begini, yang ketika jadi dokumen negara waktu itu, bukan bacaan yang tersebar ya, itu yang ditulis itu umpama contohnya tadi itu qalu takhadallahu walada apa wa qalu, sing ono wawune apa sing enggak. Nah ini yang belum terjawab. Paham maksud saya pertanyaannya? Jadi begitu. Saya penasaran juga, iya dulu mushaf itu sekarang ada di mana? Itu kira-kira ada enggak ya? Ada insyaallah. Dilacak itu di museum entah di Mesir atau di Turki itu. Atau masih ada. Nah saya penasaran gitu. Kan Umar Abu Bakar menulis, tapi kan yang ditulis itu menggunakan, karena tulisan waktu itu kan menggunakan khat kufi kuno. Ya, kalau tidak ada titik harokat iya. Cuman kalau sudah simbol wawu dan tidak ada wawu kan sudah terlihat itu, gitu loh maksud saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Wallahu a'lam. Sekarang kita ke sampai ndire. Wis mari wingi. Dereng. Sampai? Hah? La yauma illa bil Quran itu belum? Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ini yang materi terakhir dari kitab ini. La yauma illa bil Quran. La yauma ora ono dina iku maujud illa bil Quran, kecuali dengan Al-Quran. Artinya tiada hari tanpa Al-Quran. Latifatun ay hadhihi latifatun. Ini adalah sekelumit atau sekilas atau ringan, sesuatu yang ringan fi hikayatil mar'ah, yang dalam cerita tentang seorang perempuan al-mutakallimati, yang selalu berkata, yang selalu berucap, mutakallimah. Jadi perempuan ini selalu ngomongnya itu bil Quran, yaitu dengan Al-Quran. Ini cerita dari seorang ulama, kalau tidak salah generasi tabi'in ya, namanya Abdullah ibnul Mubarak. Beliau cerita ini. Qala, berkata sapa Abdullah ibnul Mubarak, berkata sapa Abdullah bin Mubarak, rahimah, mudah-mudahan paring rahmathu ing Abdullah,
sapa Allahu Allah taala kharajtu hajan, suatu ketika saya pernah melaksanakan ibadah haji. Kharajtu hajan, saya keluar, artinya pergi untuk menunaikan ibadah haji. Ila baitillahil haram, ke Baitullah. Wa ziyarati qabrin Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Fa bainama ana fi ba'di tariqi, maka ketika saya masih berada di perjalanan, idzan, tiba-tiba, ana bisawadin ala tariq, tiba-tiba saya ini bisawadin ala tariq. Sawat itu dari aswad itu maksudnya hitam, ala tariq itu maksudnya bisa di tengah kegelapan malam, atau dia ini entah tidak tahu jalan, entah bagaimana, pokoknya di tengah-tengah gelapnya jalan itu. Fatamayyaztu dzalika, apa ya maknanya tamayyaza? Tamayyaza apa rek? Saya ngerpek. Monggo yang tahu? Apa? Nah, ini tafsir apa? Ma'ani. Tamayyaza itu kalau di sini maknanya terpecah belah atau membeda-bedakan. Berarti kalau di sini konteksnya kan idzan ana bisawadin 'ala thariq fatamayyaztu dzalika. Jadi tetap berusaha untuk apa istilah? Mencari jalan. Fa idzan maka tiba-tiba hiya ajuzun 'alaiha, hiya ajuzun 'alaiha dir'un min sufin wa himarun min sufin. Fa idzan maka tiba-tiba hiya, ini muncul seorang perempuan ajuzun. Hiya ajuzun, perempuan yang sepuh, sudah tua. 'Alaiha dir'un, dia mengenakan jubah, tutupan jubah itu min sufin, dari kain wol. Wa himarun min sufin, dan juga himar, kerudung dari wol. Faqultu assalamu alayki warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya mengucapkan, kata Abdullah ibnul Mubarak, dia uluk salam ini, assalamu alayki warahmatullahi wabarakatuh. Faqalat, kemudian menjawab sapa imra'ah ajuz tadi itu, dia menjawab dengan ayat salamun qaulam mir rabbir rahim. Faqala faqultu laha, qala berkata sapa Ibnul Mubarak, Abdullah ibnul Mubarak, dia mengatakan begini, faqultu laha, maka aku berkata kepadanya, yarhamukallah ma tasna'ina fi hadzal makan. Mudah-mudahan Allah merahmati, yarhamukillah. Mudah-mudahan Allah, ini bukan bersin ya, tapi didoakan, yarhamukillah ma tasna'ina fi hadzal makan, apa yang engkau lakukan di tempat ini. Faqalat, dia menjawab, may yudlilillahu fala hadiyalah, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, maka fala hadiya, maka tidak ada yang menunjukkan baginya. Fa'alimtu, kata Abdullah bin Mubarak, maka saya mengetahui, dia jawab dengan ayat itu, annaha dhallatun anit thariq, bahwa dia ini sedang tersesat jalan, anit thariq.
Ini yang menarik ceritanya ini adalah ditanya apa itu mesti jawabnya pakai ayat Al-Qur'an. Kayak sampean kan begitu ya, ada teman-teman mau berangkat tanya fa aina tadhhabun. Ya, terus ada temannya lagi jalan wa ma sahibukum bimajnun. Itu kan ayat-ayat ini. Wis wallahu a'lam bishawab, nanti kita lanjutkan.